Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan sehingga di pagi hari ini kita bisa melanjutkan materi kita masih berkenaan dengan hak syuf'ah, yaitu hak kongsi, yang mana syuf'ah ini muncul pada objek yang dimiliki secara kongsi. Berarti pembahasan kita secara otomatis berhubungan dengan syirkah, berhubungan dengan sebuah objek yang dimiliki oleh lebih dari satu orang, bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Dan sebelum lebaran kemarin kita sudah selesai membahas objek yang dimiliki oleh 2 orang, sehingga berarti permasalahan itu muncul antara A dengan B. Ketika B menjual porsi kepemilikannya kepada si C, si A bagaimana posisinya, apakah dia bisa ambil. Sekarang kita akan lanjut di poin berikutnya apabila jumlah rekan kongsinya lebih dari 2. Berarti yang di sini dicontohkan itu ada 3. Ada, kita untuk memudahkan saja, yaitu kita buat namanya si A, kemudian si B, dan si C. Dan di sini kata Syekh Utsaimin, beliau sampaikan wa iza qala sahibu as-sulus di halaman 254 ya. 254 di sini ditegaskan wa syuf'atu lisnaini biqadri haqqaihima. Hak syuf'ah apabila gitu ya, pemilik hak itu ada 2 orang, maka berapa jumlah yang berhak diambil oleh mereka? Jawabannya biqadri haqqaihima, sesuai dengan kadar persentase kepemilikan mereka atas objek kongsi itu, atas saham keseluruhan. Fa in afa ahaduhuma akhadzal akharu al-kulla au taraka. Berarti tadi kan misalnya nih A, B, dan C. Kita anggap yang menjual siapa? Yang menjual si C. C menjual porsi kepemilikan dia kepada si D, pihak lain. Nah, bagaimana tuh si A dan si B? Si A dan si B punya pilihan untuk apa? Mengambil atau menolak. Dan sekiranya nanti afa ahaduhuma, si B mundur, berarti pilihannya si A yaitu dia ambil haknya si B dan hak dia, atau kalau tidak dia lepaskan. Artinya ya sudah C, kamu bisa jual kepada si D dan saya tidak ambil hak kamu gitu. Berarti A dan B tetap rekan kongsi, hanya saja posisi si C itu digantikan oleh si D. Baik, kita akan buatkan ilustrasi ya untuk memudahkan penjelasan. Jadi di sini kita lanjutkan saja catatan sebelumnya. Oke. Sekarang rekan kongsinya itu bertiga. Jadi jumlah orang di objek tersebut rekan kongsi. Nah, rekan kongsi ini ada 3 jumlah orangnya ya. Ada si A, lalu si B, dan si C.
Berapa porsi sahamnya? Nanti kita akan lihat simulasi yang disampaikan oleh Syekh di dalam kitab ini. Yang penting mereka memiliki sebuah objek secara bersama. Oke, di sini beliau melanjutkan penjelasannya. Wa syuf'atu lisnaini tastalzimu an yakuna asyuraka salasa. Ketika dimunculkan bahasa bahwa hak syuf'ah miliknya dua orang, ini berarti secara logika itu otomatis kita berpikir bahwa berarti objek itu jumlah kongsiannya ada 3 orang. Fatakunu biqadri haqqaihima la biqadri ar-ru'us. Dan ini ilmu dasar pada saat kita berbicara mengenai objek yang sifatnya kongsi. Patokan hak itu berdasarkan persen kepemilikan. Jadi berapa persen sahamnya? Biqadri haqqaihima. Saya punya berapa persen? Artinya jumlah persen dengan jumlah kepala itu tidak mesti sama rata. Misalu zalik, contoh yang dibawakan di sini. Qit'atun minal ardi baina salasati syuraka. Ada sebidang tanah dan sebidang tanah ini dimiliki oleh bertiga. Berarti untuk catatan yang tadi, objek yang ingin dicontohkan oleh beliau yaitu adalah tanah. Di sini A dan B dan C ini mereka berkongsi atas sebidang tanah. Ada tanah miliknya bertiga. Lalu ahaduhum lahun nis. Nah, di sini Syekh memberikan simulasi untuk si A itu porsi sahamnya atau bagian dia adalah an-nisfu, setengah. Sedangkan si B dia memiliki as-sulus. Wasani lahu sulus. Berarti sulus itu sepertiga. Setengah ditambah sepertiga dan kemudian si C lahu as-sudus, 1/6. Fatakunu mas'alatuhum min sittah. Kalau ada pecahan, pecahannya berapa? Di sini setengah, kemudian sepertiga, dan 1/6. Berarti masalahnya atau bahasa matematikanya penyebutnya dari pecahan itu apa? Sittah. Berarti jumlah penyebut 6. Karena setengah, sepertiga, 1/6 itu ketemu di penyebut 6. Li sahibi an-nisfi salasah wa li sahibi as-sulus isnan wa li sahibi as-sudus wahid. Berarti tadi kalau misalnya pecahan ini kita lanjutkan ya tadi ya. Di sini si A punya setengah, si B punya sepertiga, dan si C punya 1/6. Ini berarti kita ubah penyebutnya menjadi 6. Kalau penyebutnya 6, setengahnya berubah menjadi 3/6. Sedangkan sepertiga itu berubah menjadi sepertiga dari 6, berarti kan 2/6. Sedangkan yang 1/6 ini berarti tetap 1/6. Itu tadi kenapa dikatakan oleh Syekh, si A dia dari 6 itu memiliki 3 potong. Maksud 3/6 itu adalah si A memiliki 3 potong dari 6, si B memiliki 2 potong dari 6, dan si C memiliki 1. Sehingga kalau kita mau ini belum dalam bentuk persen. Nah, orang kita itu kadang ada yang lebih mudah dalam bentuk persen. Kalau mau dibuat dalam bentuk persen, berarti si A 3/6 atau setengah itu berarti 50%. Ini kalau mau dipersenkan, si A punya 50%. Lalu si B itu punya 2/6 atau sepertiga tadi. Ini berarti kan 33,33%. Sedangkan si C 1/6 itu berarti 16,67%. Tinggal kita lebih nyaman mengoperasikan atau membahas menggunakan persen atau menggunakan pecahan. Tapi intinya nanti dia hasilnya sama.
Nah, ini dulu yang harus kita pahami, di mana jumlah orang ada 3 dan persentase kepemilikan mereka 3/6, 2/6, 1/6, atau kalau dipersenkan 50%, 33,33% dan 16,7%. Oke, kita lanjut. Lalu di sini disebutkan ceritanya gitu kan. Fa idza ba'a ahaduhum sarat asyuf'atu li syarikaihi. Apabila salah satu pihak dari bertiga itu mereka menjual porsinya, bagiannya, otomatis hak syuf'ahnya dimiliki oleh sisanya, yaitu dua orang rekan tadi. Fal nabda awalan bil akbar. Sekarang kalau kita buat simulasi, kata Syekh, dan kita mulai simulasi dengan porsi terbesar. Siapa yang punya porsi terbesar? Si A. Berapa porsinya? An-nisfu wa huwa sahibu an-nisfi. Si A dengan porsi terbesar yaitu setengah, atau tadi bentuk pecahan lain dari setengah adalah 3/6, atau persennya adalah 50%. Nah, sekarang beliau ingin mensimulasikan apabila si A ba'a sahibun nisfi nasibahu, A menjual persen kepemilikan dia kepada pihak lain. Berarti kita sebut saja si D. A menjual saham dia kepada si D. Wa huwa salasah raja'at ila salasah. Fayakunu al-milkul an aslasan baina sahibi as-sulus wa sahibi as-sudus. Berarti kalau kita mau urutkan lagi gitu ya. Ini si A, karena ini harus diurut pelan-pelan supaya lebih mudah untuk dipahami karena berhubungan dengan pecahan, dengan matematika. Si A menjual kepada si D. Jadi kita sebut saja pihak ketiga itu namanya si D. Porsinya si A yaitu adalah 3/6. Dijual kepada si D. Berarti kalau dikurangi 3/6, harta itu atau porsi tadi masih ada sisa berapa? Sisanya 3/6. Dan 3/6 itu tadi kan dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh si B dan si C. Nah, berarti sekarang perbandingan antara B dengan si C yaitu adalah B2 dan C1. Sehingga kalau dari 3, B2/3, C1/3. Ini tadi saham si A yang dia jual kepada si D, ini kan 50% yang dia jual porsinya. Dan sisanya 50%. Dan dari 50% itu si B punya 2/3, si C punya 1/3. Apa fungsinya ditentukan si B 2/3, D 1/3 tadi? Yaitu kalau mereka mau nuntut, kalau mereka mau ngambil haknya si A dari si D. Berarti kan nanti dari haknya si A tadi, si B bisa mendapatkan berapa? Dia bisa mendapatkan, kalau dari 3 berarti A berhak dapat 2 dan si B berhak dapat si B berhak dapat 2, si C berhak dapat 1. Atau kalau tadi ini mau diganti dengan persen, angka 3-nya, karena ini punya si A tadi kan 50%. Ini dikalikan saja dengan 50, dikalikan dengan 50%. Berarti si B berhak mendapatkan dari bagian A yang dia mau jual itu, yaitu 2/3 dari 50%. Ini tadi 33, karena kalau 50 dibagi 3
Itu tadi 16 ya, 15 itu 45. Jadi ini sama 33,33%, yang ini 16,67%. Jadi kalau di breakdown seperti itu. Makanya di sini saya membahasakan, coba deh kita buat simulasi di mana saat si A menjual sahamnya dia yang setengah tadi atau yang 50% itu kepada si D. Fayakunu al-milkul an aslasan baina sahibi salah as-sulus wa sahibi as-sudus wa idza ba'a sahibus as-sulus wa as-sulus isnan fa yabqa arba'a fa ya'udu al-milku arba'an baina sahibi anis. Oke, simulasi yang kedua, bagaimana jika yang menjual porsi kepemilikannya adalah si B. Kalau dibuatkan simulasi, si B tadi dia punya 2/3 ya. Maaf, 1/3. Berarti kalau yang menjual porsi kepemilikannya itu adalah si B. Si B ini punya dia tadi 1/3, dia jual kepada si D. Nah, 1/3-nya ini kalau dia buat tadi ke 6 ya. Ini kan tadi 2/6, 1/3 itu 2/6. Berarti masih ada sisa 2 diambil, berarti sisa 4 tadi. 4/6. 4/6 itu si A dan si C. A punya 3, C punya 1. Berarti untuk mendapatkan bagiannya si B yang mana 2/6 itu setara dengan 33,33%, nanti si A berhak mendapatkan 3/4 dari 33 itu, dan ini dapat 1/4 dari 33 atau dari 2 tadi kepemilikannya si B yang dia jual. 33,33%, karena ini nilai saham atau porsi kepemilikan yang dimiliki oleh si B. Ini yang nanti diambil. Berarti kan pemilik syuf'ahnya di kasus yang simulasi kedua itu adalah A dan C. Berapa dia berhak? A 3/4 dari 33 punya si B. Sekarang kalau yang disimulasikan, kata saya, ini tadi sudah sahibu anis, sudah, kemudian berikutnya adalah sahibu asulus, sudah juga tadi kita simulasikan. Yang berikutnya adalah kalau yang menjual adalah sahibu asudus, berarti si C sekarang. Si C exit dari komponen dari perkongsian itu, dia menjual saham dia kepada si D. Nah, karena si C tadi hanya punya 1/6, berarti kalau kita buatkan simulasinya, ini kita butuh merincikan seperti ini supaya nanti diskusi kita di poin berikutnya akan gampang, akan mudah dipahami dibanding hanya sekedar membaca teks lalu tidak dibuatkan simulasi dalam bentuk angka seperti ini, gitu kan. Nah, simulasi yang ketiga ini si C yang menjual bagian kepemilikannya kepada si D. Si C dan dia jual kepada si D tadi. Si C dia punya 1/6, dan 1/6 itu kan setara dengan 16,67%. Berarti sisa potongan masih ada 5/6. 5/6 itu tadi miliknya si A dan miliknya si B. A punya 3 potong, B punya 2 potong. Berarti nanti ini 3/5, yang ini 2/5. Dari berapa? 16,67%. Nah, 16,67%. Itu hak yang bisa mereka ambil. Jadi nanti kalau si siapa namanya, si C exit, bisa seperti ini.
Kita lanjut. Setelah beliau memberikan simulasi untuk 3 hal tadi, faida afa ahaduhuma fanaqulu lisani. Kalau satu pihak menolak, dia tidak mau ngambil, dia bilang saya sudah cukup dengan porsi kepemilikan saya yang asli. Saya tidak mau ngambil atau mau tidak tarik hak syuf'ah itu dari si D. Boleh, tidak apa-apa. Berarti tinggal kita katakan ke pihak satunya, imma anta khudha al-jami' wa imma anta trukal jami'. Pilihan kamu sekarang, karena rekan kongsimu yang satu sudah mundur, bisa karena dia nggak ada uangnya, bisa karena memang dia sudah cukup dengan porsi itu. Kita bilang ke rekan yang satunya, pilihan kamu ada 2. Kamu ambil keseluruhan saham dari rekanmu yang exit tadi, tarik dari si D, berarti kan haknya si rekan yang tadi menolak mengambil tuh harus diambil juga. Atau pilihan yang kedua adalah kamu juga nggak ngambil keseluruhan itu, berarti biarkan si D masuk menggantikan pemegang saham atau pemilik kongsi yang exit tadi. Itu maksudnya. Nah, sekarang beliau memberikan contoh, wal nufrid annalladzi ba'a sahibun nisfi fa yabqa an-nisfa fa yabqa an-nisfu fa idza qala sahibun as-sudus ana la urid asy-syuf'a wa yakfini nasibi min hadhihi al-ard fa naqulu li sahibi as-sulus imma an ta'khudha kulla thalatha alladhi hiya an-nisfu wa yakunu li sahibi sulus khamsa wa li sahibi sudus wahid. Fa'idha qala ma atahammal kulna idzan saqatati asy-syuf'ah. Berarti nanti kita bilang tuh, kalau untuk simulasi yang ini ya, simulasi pada saat si A exit. Si A exit ke si D. Jadi A menjual porsi kepemilikannya kepada si D. Kita tawarkan kepada B dan C. B, kalau kamu mau beli. B juga. Tapi ternyata misalnya si C merasa cukup. Enggak, saya cukup dengan bagian asli saya yang 1/6, karena saya tadi punya 1/6 aslinya. Dan saya tidak mau ambil. Berarti kita bilang sama si B, 50% punya si A ini, kalau kamu mau ambil, kamu ambil semuanya. Nggak boleh kamu ambil cuma 33%. Karena yang 16,67 punya si B tadi dia tidak ambil, berarti ini akan ditambahkan ke si B. Kalau diambil oleh si B, B jadi punya 83%-an. Kalau B nggak mau, ya sudah, tinggalkan, gugur hak syuf'ahnya. Itu maksud dari poin tadi. Wa idza qala sahibu as-sulus ana la uriduha famadza naqul li sahibi as-sudus. Apabila yang mundur, tadi kan yang menjual si A menjual 50%. Jika yang mundur atau yang tidak mau membeli adalah si B. B itu dia punya tadi 1/3 atau pecahannya 2/6, dia punya 2 potong dari 6 ataupun tadi 33%. Tinggal kita katakan kepada si C, ini A nih, jual saham dia ke D. Kalian ini kan punya hak syuf'ah, tapi si B itu mundur, dia nggak mau ambil hak syuf'ahnya. B ngerasa cukup dengan porsi aslinya 33,33%. Sekarang pilihannya di kamu, C. Kamu mau ambil 50% saham si A yang dijual ke si D, atau kamu tidak mau ambil. Kalau mau ambil 50%, kalau nggak mau, ya sudah, biarkan itu di D dan D masuk menggantikan si A. Itu bahasanya seperti itu. Khudz nasiba sahibi an-nisf fa yakunu laka 4 min 6 fa idza qala ma atahammal kulna idzan la syuf'ah. Karena terkadang si C itu menolak,
karena memang dia tidak memiliki kemampuan biaya. Saya nggak ada dana kalau saya harus membayar ganti rugi ataupun membeli dari si D tadi. Ya sudah, kalau nggak ada biarkan D masuk sebagai pemegang saham menggantikan si A. Fa'in afa ahaduhuma akhadal akharu al-kulla aw taraka. Wa hadha al-ishtirak yusammihi al-ulama ishtiraku tazahum. Ini kongsi yang sifatnya namanya tazahum. Tazahum itu berdesakan. Tazahum itu mereka punya hak sesuai dengan persentase kepemilikan. Seperti tadi, ketika si A menjual 50% porsi kepemilikannya, lalu si B dan si C mau beli 50% ini, berapa yang berhak diambil oleh si B? B berhak mengambil 2/3 dari 50%. Berapa yang berhak diambil oleh si C? Si C berhak mengambil 1/3 dari 50%. Nggak boleh kemudian si C bilang punya si A 50%, biar saya yang beli semua. Sebentar, batas mentok kamu itu di 1/3 dari 50%. Kecuali kalau memang si B tadi mundur, ya boleh 50% ambil semua ke si C, silahkan. Itu maksud dari ishtirak ataupun kongsi yang sifatnya tazahum. Bima'na annahu idza talaba kullu wahid minhum haqqahu zahama al-akharin. Jadi mereka saling berdesak untuk mendapatkan 50% tadi, tapi tetap pakai porsi saham yang mereka punya. Jadi ada tadi hitungannya seperti simulasi. Wa idza kana ishtirak tazahum fa innahu idza talaba kullu wahid. Dan ini berlaku nanti kelihatan pada saat masing-masing pihak itu meminta. B meminta mau ngambil juga porsi sahamnya si A, C pun sama mau minta porsi saham dari si A tadi. Izdahamu fihi, ya sudah, berarti mereka dalam tanda kutip berdesakan di situ. Maksudnya adalah kamu punya saham berapa B? Oh, kamu punya 2/3 untuk ngambil C 1/3, silahkan. Wa in afa ada ilal akharin. Tapi kalau tidak mau, ada yang mundur, atau misalnya si A mengatakan si B bilang ke C, ini saham si A kita bagi 2 aja, kamu beli 25, saya beli 25. Boleh, berarti kan si B itu menggugurkan sekitar 16,67% dari saham yang harusnya berhak dia ambil atau dapatkan. Wa in ishtara isnani haqq wahidin au aksu au ishtara wahidun syiksaini min ardaini safqatan wahidatan falisyafi'i akhadha ahdahuma. Nah, sekarang kasusnya mulai diganti ya. Kasusnya mulai diganti dalam artian kalau simulasi yang kita buat tadi, ini simulasi yang sebelumnya, penjualnya 1 orang, yang exit itu kan 1 orang. Ini penjual 1 orang. Pembelinya yang menggantikan orang ini juga 1 orang. Lalu objeknya ini juga 1 buah. Sudah. Apa lagi tadi? Secara umum gitu ya, penjualnya 1, yang exit, yang membeli juga 1, objeknya masih 1 gitu ya. Tidak 2 objek, tidak 3, tapi objeknya 1. Nah sekarang ini nanti kalau dia mulai di otak-atik gimana? Kalau misalnya penjualnya ada 2, atau pembelinya yang 2, atau bisa jadi objeknya yang 2, lebih dari 1. Ini mulai dibedah. Dan realnya di lapangan itu kasus-kasus semacam ini kan memang nyata dan terjadi, dalam artian kita temukan perkongsian-perkongsian itu
dengan kondisi yang beragam. As-surah al-ula, sekarang kita lihat yang pertama, gambarannya seperti apa. Beliau mengatakan ardun baina rajulaini ba'a ahaduhuma nasibahu minal ardi ala rajulaini. Nah, kasusnya diganti ya. Berarti ini rekan kongsinya cuma 2 sekarang, diganti. Ini yang mau dia tunjukkan, yang beliau ingin tunjukkan adalah pembelinya 2. Berarti ini yang pertama kita ubah. Variabel pembeli menjadi 2. Oke, di otak-atik yang di sini. Aslinya sekarang pemiliknya ada 2, yaitu si A dan si B. A dan B memiliki sebuah objek secara bersama, anggap 50%, 50%. Lalu si B itu exit, di mana dia menjual 50% sahamnya atau kepemilikannya tadi kepada 2 orang. Berarti pembelinya ada 2 orang. Ini variabel yang diubah. Siapa yang membeli? Ya sebut saja namanya si C dan sebut saja namanya si D. Berarti karena mereka membeli 50%, kalau dia buatkan rata, si C beli 25 dan si D punya 25. Yang memiliki hak syuf'ah siapa? Pemilik hak syuf'ah, ini kebablasan. Pemilik hak syuf'ahnya adalah si A. Ini. Berarti sekarang diskusi kita fokus di A. Ini dia sebagai pemilik hak syuf'ah. Apakah nanti si A itu mau ambil dari C dan D? Kalau tadi kan yang berhadapan itu 2 pihak berhadapan dengan 1 pihak. Ya, jadi pemilik haknya, nah di sini kita tambahkan ya informasinya untuk yang sebelumnya. Di sini pemilik hak untuk nagih syuf'ahnya itu 2 orang. Berarti di sini sekarang diubah ya, diganti pemilik haknya 1 orang, cuman pembelinya jadi 2. Begini. Oke. A 1 orang, dia berurusan dengan si C dan si D 2 orang. Karena ternyata B itu menjual porsi kepemilikannya, sahamnya dibeli oleh C dan oleh D. Dan itu terjadi di masyarakat. Ada orang menjual kepemilikan tapi yang beli bukan 1 orang. Nah, kita lihat penjelasannya. Yang penting dapat dulu gambaran kasusnya, dapat dulu, dan kita bisa membedakan dengan kasus yang sebelumnya itu di poin yang mana agar kita bisa ikuti diskusinya. Kalau paham nanti detail kasusnya, kita enak untuk memahami jawaban dan solusinya. Di sini beliau menyebutkan ardun baina rajulaini ba'a ahaduhuma nasibahu minal ardi ala rajulain. Jadi tadi si B menjual kepada si C dan si D. Fanaqulu li syafi'i, kita bilang tuh ke si A, kamu kan sebagai pemilik hak syuf'ah nih, an ya'khudha nasiba ahadi ar-rajulain. Jadi si A pada case yang seperti ini dia punya hak untuk apa? Untuk mengambil dari B dan C keduanya, atau A punya hak untuk mengambil salah satunya. Jadi saya mau tarik 25% dari si C saja. Yang punya si D biar, artinya nanti saya akan berkongsi dengan si D, saya punya 75, D punya 25. Atau si A punya hak juga mengatakan, biarkan si C menjadi rekan kongsi saya mau tarik 25% hanya dari si D. Berarti nanti saya punya 75, D punya
25. C punya 25. Itu maksud dari asy-syafi'nya tadi, dia punya hak untuk ya'khud nasiba ahadi rajulain. Dia cuma mau ngambil salah satu saja. Diambil dari si C atau diambil dari si D. Dunal akhar. Li'annahu fi hadhihi al-hal la darar ala wahid minhuma. Kenapa kok bisa diambil salah satu? Jawabannya, karena jika si A hanya tarik dari salah satu, pihak yang lain tidak dimudorotkan, pihak yang lain tidak dirugikan sama sekali. Jadi kalau si A mengambil dari si C saja, ya B tetap aja, hak dia kan 25 tadi. Dia masuk ke perkongsian itu, dia punya 25%. Si C misalkan, kalau dia bertahan di situ, D yang diambil oleh si A, ya bisa. Jadi nanti di sini kemungkinannya ini boleh tiga-tiganya kata saya. Ini bisa menjadi punya si A 100%. Berarti ditarik semua sama dia. Bisa kemungkinan yang kedua itu A dengan si C. Berarti A mempertahankan si C, D yang disuruh melepas atau ditarik dari si D. A punya 75, si C punya 25. Atau pilihan yang kedua tadi, si A nggak mau dia kongsi dengan si C, dia maunya berkongsi dengan si D, sehingga A punya 75, hak C dia ambil tadi, dan si D punya 25%. Gitu. Jadi ada tiga kemungkinan. Kalau yang pertama tadi adalah bisa dia si A yang 100%, diambil semuanya. Bisa juga muncul seperti tadi, dua pemegang saham gitu ya. Oke, kita lanjut. Alasannya tadi satu ya, tidak dirugikan sama sekali. Iz inna ahadahuma ukhidha haqquhu bisyuf'a wa huwa haqqul syarik. Jadi nggak boleh protes. Misalnya nih di saat si A bilang D, ya, di kemungkinan yang kedua. Ini tadi kemungkinan pertama, ini kemungkinan kedua, ini kemungkinan ketiga. Di kemungkinan kedua, si D nggak boleh protes. Kenapa C kamu pertahankan sedangkan 25% dari saya kamu tarik? Kata si A, ya itu hak saya. Saya punya wewenang. Saya mau tarik dari kamu, saya bisa. Kamu nggak boleh marah. Sebagaimana dalam case yang tadi, dia nggak boleh kemudian memaksa. Pokoknya nih, kalau kamu tarik dari saya, kamu harus tarik dari si C. Kata si A, enggak, saya mau tarik dari kamu aja. Sebaliknya di kemungkinan ketiga, si C nggak boleh marah. Kalau si A mempertahankan si D dan A bilang, C, saya tarik 25% dari kamu, nih saya bayar. D biar, saya kongsi sama si D. Nggak boleh C marah dengan mengatakan, kalau kamu mau tarik 25% saya, tarik dari si D. Enggak boleh C marah. Itu maksudnya tadi. Fayakunu mana tadi? Wasani baqiya haqquhu kamilan fayakunu al-milkul an baina isnain li'anna salisa akhrajnahu bi akhdhi nasibihi bi syuf'a. Jadi akhirnya menjadi dua sekarang pemiliknya. Fa'idha qala alladhi lam yu'khadh nasibuhu fi hadha dararun alayya. Kalau tadi kan yang protes itu adalah orang yang haknya ditarik. Berarti kalau A mempertahankan si C tadi, yang protes siapa? D protes. Atau A mempertahankan si D, C protes. Sekarang bisa nggak yang protes adalah justru orang yang dipertahankan haknya? A bilang, saya mau kongsi dengan si C.
D tidak mau, berarti saya akan tarik punya si D. Yang protes justru si C. Kata si C, A, mohon maaf nih, hada dararun alayya. Kalau begini saya dirugikan, kalau begini saya tersiksa kalau harus kongsi dengan kamu. Naqul laisa fihi darar alaika. Apa mudorotnya coba? Toh kamu juga tertarik kan tadi dengan kepemilikan di tanah ini, di objek ini, terus kamu beli. Kamu punya 25%, tidak ada masalah. Kenapa tiba-tiba sekarang bilang kamu dimudorotkan? Gak ada kan mudorotnya. Antalaka rubu' minal asal. Dari awal tuh kamu dapat 25% karena kamu beli punya si B. Wal'an ar-rubu' bakin walam yatajaddad laka syarik. 25% kamu kita nggak ganggu loh. 25% kamu nih tadi memang dari awal ada. Si A utak-atik enggak. A tuh kayak ya udah kamu beli tuh 25% ya kita biarin aja kan. Kita nggak ada urusan sebenarnya sama si C tadi atau dengan pihak yang dipertahankan. Fasyarikul awal alladzi lam yabi ma zala mawjudan. Toh dari awal 25% kamu saya juga ada. Sekarang pun kamu tetap 25, saya juga ada. Bedanya saham saya lebih gede tambahannya dari rekan yang saya lepas. Mungkin gak protes? Ya mungkin. Tapi jawabannya seperti itu. Wahada rubbama yahtaju ilaihi al-insan. Kenapa si A harus melakukan itu? Kan muncul pertanyaan. Ngapain si A hanya beli dari salah satu, yang satu dia lepas? Ya di realitanya tidak ada yang mengharuskan harus dibeli semua. Untuk case yang kedua ya, di mana si B menjual ke dua orang, bukan case yang pertama tadi, tapi di case yang kedua ini. Dan ada kebutuhan terkadang bagi seseorang untuk melepas salah satu. Saya nggak bisa kayaknya kalau kongsinya bertiga, kongsinya dua aja. Tiga sulit saya. Imma likaunihi laisa indahu mal yadfa'uhu lil insain atau lil lisnain. Sebabnya misalnya yang pertama kata Syekh, bisa jadi si A memang nggak punya duit buat bayari ke si C dan si D. Pengennya sih saya 100% buat saya, tapi duit saya kurang, duit saya nggak cukup. Berarti salah satu saja yang saya beli atau yang saya tarik. Ya saya mungkin lebih dekat ke salah satu, ya yang kurang dekat saya lepas, nggak saya tarik. Faktor apa? Uangnya kurang. Wa imma likauni ahadi syarikaini sayyi al-isyrah. Atau sebabnya aslinya saya punya duit nih kata si A buat ngebayarin 50% punya si B tadi. Tapi saya ingin mempertahankan salah satu, entah yang dipertahankan C atau dipertahankan si D. Gara-gara yang satu yang mau dilepas emang orangnya kurang nyaman buat dijadiin rekan kongsi. Wal akhar, sedangkan yang lain itu enak kalau dijadiin rekan kongsi. Itu bisa sebabnya karena itu. Wa imma lil udwan ala syarikis tsani fayuridu an harimahu minal ard au li ayyi sabab falahu dzalik. Atau memang dia dari awal itu sudah ada pernah urusan dengan salah satunya tadi yang kurang bagus gitu, kurang cocok. Ya dilepas. Ini mau saya tarik. Saya nggak maulah berhubungan dalam urusan kongsi dan seterusnya dengan kamu. Intinya apapun sebabnya, si A punya hak dan itu legal. Ini yang harus didudukkan. Au aksuhu misalu dzalik ishtara wahid haqqa isnain. Nah, sekarang yang mau diganti gitu ya. Pembeli satu orang tapi penjualnya dua. Idzan al-ardu baina salasa. Supaya muncul dia hak syuf'ah, kita harus munculkan tiga pihak sekarang kongsinya. Oke. Sudah ya, kita geser lagi simulasinya. Yang penting ini sudah clear tadi. Sekarang rekan kongsinya di kasus yang baru ini 3 orang. Anggap tadi si A, kemudian kongsi dengan si B, dan kongsi dengan si C.
Nah, yang mau exit itu 2 orang. Yang mau exit. Misalnya si B dan si C. Exit mereka. Menjual porsi kepemilikan mereka kepada si D. Berarti pembelinya 1 orang. Di situ tadi ditegaskan pembeli 1 orang. Pembeli 1 orang. Lalu penjualnya 2 orang. Nah, begitu ya. Penjual 2. Kita lanjut lagi. Seperti apa detail kasusnya. Pembelinya 2 orang. Faba'a isnan haqqahuma ala wahid fali syafi'i an syafa' fi nasibi wahid min syurakaihi duna as-sani wa at-ta'addud al-an fi al-ba'i falahu an ya'khudha nasib ahadihima. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Berarti di sini ada komposisi ya. Misalkan kita buat sama saja ya komposisinya. Sahamnya seperti tadi sama rata. Si A punya 50%, B 25%, kemudian C 25%. Ini sama yang punya dijual. Berarti si D punya 50%. Nah, pemilik hak syuf'ah yang berarti si A ini. A sebagai pemilik hak syuf'ah. Si A sebagai pemilik hak syuf'ah, dia dikasih pilihan. Kamu mau tarik ya sahamnya si B, atau kamu mau tarik sahamnya si C, atau kamu mau tarik semua? Boleh. Berarti nanti kemungkinannya ya komposisinya kalau ini, kemungkinan yang pertama si A dia punya 100% karena dia tarik semuanya, atau dia punya A dengan si D, dia punya 75%, si D punya 25%. Nah, ini tadi dia bisa ngambil 25% punya si B, bisa diambil 25% punya si C. Kebetulan ini sama gitu ya. Kalau nanti berbeda kan komposisinya berbeda. Atau dia nggak mau ngambil, sehingga dia hanya bertahan dengan porsi aslinya saja. Berarti A dan D, cuman komposisinya A tetap punya bagian asli dia 50, D punya bagian yang dia beli dari B dan C. Jadi pilihannya juga bisa 3 sesuai dengan komposisinya. Ini kemungkinan yang bisa muncul. Awishtara wahidun syiksaini min ardoini. Sekarang nih kita ganti lagi kasusnya. Si pembelinya itu 1 orang. Dia membeli dari 2 orang. Atau dia membeli, bukan dari 2 orang. Dia membeli porsi saham seseorang yang mana porsi saham itu di 2 objek gitu ya. Berarti ini objek kongsinya ada 2.
min ardaini safqatan wahidatan falisyafi' akhdha ahdihima. Contoh ya, ardani ada dua tanah, jadi objek kongsinya dua, tanah satu, tanah dua, itu dimiliki oleh dua orang, A dan B. Faba'a ahadu syarikaini nasibahu minal ardaini ala wahid. Penjualnya satu orang, pembelinya satu orang. Di sini cuman objeknya dua. Jadi sekarang kita coba gambarkan lagi. Di sini rekan kongsinya sama, ada dua, si A berkongsi dengan si B. Anggap si A punya tadi 50%, si B 50%. Tapi 50%-nya masing-masing mereka ini objeknya ada dua tanah. Ada tanah satu dan ada tanah dua yang menjadi objek kongsinya A dan B. Si B menjual 50%-nya saham dia kepada si C. Jadi berarti kalau kita bedah atau kalau kita lihat, penjualnya satu orang, pembelinya juga satu orang. Bedanya porsi saham itu ada di dua objek. Ini kata kunci mendasarnya. Apa yang disebut di sini? Faba'a ahadu syarikain nasibahu minal ardaini ala wahid. Falis syafi', sekarang haknya si A. Nah, kita bicara fokusnya di syafi'nya. Hak si A itu dia mengambil salah satu kepemilikan di tanah, di objek itu, atau dua-duanya. Li'anal an ta'addadal ma'qud. Sebenarnya di sini ada dua objek, objeknya lebih dari satu. Wasuratan sabiqatan ta'addad fihimal mushtari awil ba'i. Wa hadha bi khilaf ma idza ishtaraka isnani fi syuf'ah fa innana naqul imma an na'khudha jami'an. Nah, sehingga di sini secara hukum A punya hak. Apa yang bisa dilakukan oleh si A ini ya, berarti muncul nanti kemungkinan tanah satu kalau nanti si A hanya mengambil salah satu ya, sebentar, kemungkinannya kita coba bedah lagi. Bisa nanti punya si A, ini ya, punya si A itu 100% di tanah satu dan tanah dua. Berarti kalau kemungkinan ini yang muncul, si A emang ambil tuh 50% punya si B dari tanah satu, tanah dua. Atau si A ini dia punya 100% pada tanah satu dan dia punya 50% pada tanah dua. Ini yang dimaksud tadi. Dia hanya mengambil, atau dibalik ya, atau dibalik. Di sini dia misalnya punya 50% dari tanah 2, 100% dari tanah 2, 50% dari tanah 1, bebas. Intinya si A nanti mau ngambil 100% di tanah mana, bisa dua-duanya. Atau tadi kemungkinan ketiga dia nggak ngambil, ya sudah. Kalau dia tidak ngambil, porsinya tetap 50% ya. Si A dia punya 50% sesuai dengan porsi aslinya dia di awal. Hak sufa tidak dia ambil. Tanah satu dia punya 50%, di tanah 2 dia juga punya 50%. Tapi yang ingin ditegaskan, nanti bisa kalau muncul kemungkinan dia 100% di tanah 1 atau tanah 2, tapi dia hanya
yang di satunya dia tidak ambil. Itu maksudnya. Kasus ini yang perlu kita bedakan dengan kasus yang pertama tadi, di mana kasus pertama kan pilihannya kamu ambil semua atau kalau enggak, itu berarti perbedaannya apa? Pembelinya satu, objeknya juga satu. Kalau yang sekarang pembelinya satu, objeknya dua. Oke, kesimpulannya apa? Beliau ingin memberikan kesimpulan. Ini kita simpulkan, kata beliau, al-khulasah dari pembahasan kita tadi. Kalau disimpulkan, intinya ada 4 kan gambarannya. Yang pertama, ittihadul ba'i wal mushtari wal mabi. Di sini penjualnya satu, berarti fokusnya di penjual nih. Nih ya, fokusnya penjual dan pembeli. Penjualnya satu, pembelinya satu, dan objeknya satu. Berarti yang disorot bukan pemilik hak syuf'ah, gitu ya. Tapi yang disorot yang jual, yang beli, sama objeknya, objek kongsinya. Idza talaba asy-syafi' akhadal ba'd lam yumakkan wa tasqutu syuf'atuhu ala al-madhhab, gitu. Jadi tadi kalau versinya mazhab, kalau hanya salah satu saja atau sebagian, udah gugur. Kalau kamu mau ambil semua, kalau enggak ya sudah. Ini versi mazhab ya. Berarti kan belum lihat tuh komentar Syekh Utsaimin nanti seperti apa. Sekarang kalau yang jual itu ta'addud, lebih dari satu. Berarti tadi kongsinya 3 orang, 2 ini mau jual. Yabi rajulan nasibaihima min ardin wahidah, objeknya juga satu. Ini objeknya satu. Ala rajul wahid, pembelinya satu. Berarti yang berubah di sini adalah penjualnya lebih dari satu. Di sini hak Syafi'i adalah ya'khudz bi ahadihima. Boleh dia ambil salah satunya. Ya. Seperti yang tadi, dia boleh tuh mau ngambil punya si A atau dia mau ngambil punya si B. Maaf, punya B atau punya C. Yang ketiga, di sini yang ta'addud adalah al-mushtari, si pembeli. Tadi itu contohnya A dengan B kongsi, B menjual ke C atau ke D. Di sini berarti posisinya nanti asy-syafi'nya ini dia boleh ngambil min di syakhsain. Dia boleh ambil dari salah satu. Kayak tadi dia mau ngambil dari C saja boleh, dari D saja boleh, dari B dan C juga boleh, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, ta'addud asyikhsain. Ini yang terakhir tadi. Di mana saham yang dimiliki penjual itu pada 2 objek. Berarti objek kongsinya ada 2. An yakuna lisyarik syirkatan fi ardain fayabi. Nah, kalau seperti ini nanti haknya Syafi'i adalah dia mengambil di salah satu objek boleh atau di keduanya boleh. Seperti yang tadi sudah kita buatkan simulasi dan skenarionya. Jadi ini gunanya dibuatkan gambar seperti ini untuk memberikan bayangan kemungkinan yang terjadi. Karena kalau dibacakan dalam bentuk narasi saja, kita mungkin nggak kebayang atau agak sulit untuk mereka-rekanya. Tapi kalau diflurkan seperti ini, insya Allah lebih clear gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas untuk sesi kali ini. Insya Allah di sesi berikutnya kita bahas lagi di sini rekan kongsi menjual sahamnya beliau gitu ya. Dan itu nanti bercampur dengan objek yang lain. Mudah-mudahan ada faedahnya untuk yang sesi ini, dan ini akan bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu yang terlibat dengan akad-akad syirkah, akad-akad kongsi. Entah posisi kita sebagai pembeli masuk ke situ, atau posisi kita sebagai penjual, atau posisi kita sebagai pemilik hak. Kan ada 3 tadi. Kalau kita sebagai pembeli, ya hati-hati jika ingin membeli sebuah objek di mana situ pemiliknya tidak tunggal. Atau kalau kita sebagai rekan kongsi, maka komunikasikan dengan rekan kongsi kita agar tidak terjadi sengketa atau konflik di kemudian hari. Itu saja yang kita bisa bahas, semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.